Karena sujud hanya untuk Allah semata. Maka ketika mereka melihat Allah, yang mereka terdorong dari hati mereka apa? Sujud. Begitu dibuka tirai, ditunjukkan dirinya Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang-orang yang beriman di mahsyar, maka sujud. Ikhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Jalla wa Ala Subhanahu wa ta'ala atas kebaikan rahmatnya yang kita terus rasakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kembali kita ke dalam kebaikan-kebaikan, aktivitas-aktivitas kebaikan dunia adalah ketika kita bisa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali masih diizinkan dalam kehidupan dunia ini dengan kebaikan taat salat subuh berjamaah. Kesehatan jasmaniah, ruhaniyah ini kita syukuri dengan ketaatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan kebaikan-kebaikan yang puncaknya adalah surga yang Allah janjikan. Salawat serta salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat izin dari Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan kita untuk mentaati beliau. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pertemuan 2 pekan yang lalu kita membahas sebuah ayat, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Hari di mana tersingkap betis dan mereka diperintahkan untuk sujud tapi tidak mampu. Allah menyebutkan ini setelah mengejar anggapan, ungkapan yang mereka yakini bahwa orang-orang kufar itu nanti di akhirat akan sama minimal. Kalau di dunia mereka Abu Jahal dan orang-orang Quraisy dan orang-orang kafir secara umum yang mereka merasa di atas kebaikan nikmat. Kemudian mereka melihat orang-orang yang beriman dalam kondisi yang di bawah mereka secara material maupun status sosial. Maka mereka ketika melihat Nabi Muhammad mengajak kepada dakwahnya yang ada di antaranya perintah tauhid, perintah untuk mengimani hari kiamat, maka mereka mengkufuri. Kemudian kalaupun benar apa yang diucapkan oleh Muhammad tentang kiamat, tentang adanya surga, maka nanti kami seperti di dunia akan baik. Atau mereka tidak mungkin mengalahkan kami. Atau paling minim adalah sama. Jadi sama-sama nang surga nanti, nggak ada yang disiksa. Karena di dunia pun sudah mereka merasakan enak. Berarti Allah mungkin anggapan-anggapan mereka, keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya ini, menganggap berarti Allah sudah sayang, Allah sudah memuliakan. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian membalas dengan runtutan ayat yang mengejar dari mana anggapan ini. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun innalakum fihi lama takhayyarun am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah innalakum lama tahkumun salhum ayyuhum bidzalika za'im am lahum syuraka falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Dikejar siapa yang ngomong itu? Adakah kitab yang menurunkan janji itu? Adakah Allah berjanji? Adakah orang yang menjamin? Adakah sekutu yang akan menjamin? Yauma yuksafu an saqin. Lihat nanti hari di mana betis itu tersingkap. Yang kemarin terakhir kita bahas itu. Ada yang mengartikan sakratul maut. Ada yang mengartikan terbukanya betis Allah ketika menghakimi di hari mahsyar. Maka Allah mensifati dirinya dengan apa? Dengan
sifat, memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki wajah, walaupun kita tidak tahu seperti apa bentuknya. Amanna wala nukayyif, kami beriman tapi tidak mempertanyakan bagaimana. Dan ayat ini mengartikan pula, kemarin kita sudah sampaikan bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala ketika mengumpulkan semua manusia, Allah akan kumpulkan bersama Tuhan-Tuhannya masing-masing. Maka semua orang yang bertuhan kepada selain Allah akan masuk neraka bersama Tuhan-Tuhannya. Sebagaimana kita sebutkan di dalam Al-Quran, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa makanu ya'budun. Kumpulkan orang-orang yang zalim dan teman-temannya dan apa yang mereka sembah. Fahduhum ila siratil jahim. Tunjukkan mereka untuk masuk neraka jahim bareng-bareng. Maka semua masuk. Tinggallah orang-orang yang beriman. Karena mereka belum tahu Tuhannya yang mana. Kita kan beriman, beribadah kepada Allah di dunia dengan tidak tahu kayak apa Allah. Sementara orang-orang yang menyembah selain Allah tahu, ada yang dalam bentuk ini, ada yang dalam bentuknya matahari disembah, jadi tahu oh ini Tuhannya. Ada yang dalam bentuknya patung-patung, begitu dihidupkan Tuhan-Tuhannya, maka bareng-bareng. Maka kenapa kamu duduk di situ? Kenapa kamu tetap di situ? Mereka mengatakan, ya Rabb, kami belum melihat Tuhan kami yang dulu kami sembah. Maka Allah menunjukkan wajahnya. Maka saat mereka semua melihat orang-orang yang beriman, sujud. Sujud sebagaimana ayat yang sedang kita bahas. Yauma yuksafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Maka semua sujud, tapi ada yang tidak berdiri, tetap mager, enggak bisa sujud. Yang kemarin kita bahas siapa? Orang-orang munafik. Yang bukan karena imannya mereka bersujud, maka tidak bisa. Seperti ada balok yang menahan punggungnya sehingga mereka tetap tegar. Maka kemudian mereka diperintahkan digiring kepada neraka. Orang-orang yang beriman sujud. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka Allah masih melanjutkan, khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Jadi Allah kemarin ngejar tentang anggapan bahwa mereka akan diperlakukan sama. Kemudian Allah mengatakan, lihat nanti hari di mana dibukakan tersingkapnya betis. Ketika Allah menghakimi mereka, ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada di antara manusia yang tidak mampu bersujud. Itulah hari yang akan menunjukkan di mana mereka akan melihat akibat buruk kekufuran mereka. Hari di mana ketika akan mati sakratul maut, mereka akan lihat akibat dari kekufurannya. Enggak mungkin sama antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Enggak mungkin ada persamaan keadaan. Maka perbedaan itu terlihat dari mulai kapan? Kematian, ketika di dalam kubur, di dalam mahsyar, ketika Allah bangkitkan, sudah terlihat antara mukmin dan kafir, fasik dengan orang yang taat. Maka Allah melanjutkan, pada saat Allah membangkitkan mereka, Allah mengatakan khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mereka tertunduk dalam kondisi hina. Itulah hari nanti kelihatan orang-orang itu yang akan merasakan akibat dari kekufuran mereka. Yang kalau sekarang mereka beranggapan nanti akan mendapatkan surga seperti orang beriman, itu anggapan kosong. Ikhwati fiddin. Jadi masih dilanjutkan. Bukan hanya di waktu di mahsyar saja mereka akan akan dikondisikan dengan keadaan yang buruk, tetapi bahkan wajah-wajah mereka Allah sifatkan dalam kondisi tertunduk, penuh hina, ketakutan. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kata beliau Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, saat itulah
di mana mereka merasakan akibat buruk dari kekufuran, kekafiran, kemaksiatan. Khasyiatan absaruhum ay dzalilatun mutawadhi'atun, dalam kondisi hina, rendah. Mereka tertunduk, ketakutan. Tarhaquhum dhillah. Wa dzalika annal mu'minina yarfa'una ru'usahum wa wujuhahum ashadda bayadan min ats-tsalji wa taswaddu wujuhul munafiqina wal kafirina hatta tarji'a ashaddu sawadan minal qar. Di mana ketika Allah mengatakan tarhaquhum dhillah, mereka tertunduk penuh hina dan rendah, di saat orang-orang beriman menegakkan wajah mereka dengan penuh sukacita. Wajah mereka putih, bersih, bahkan lebih putih daripada es. Antum lihat es balok kan, putih, jernih. Begitu indahnya wajah-wajah kebahagiaan mereka kelihatan. Maka mereka, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, wajah mereka hitam ketakutan dari rasa yang ada dalam hati tertunjuk oleh keadaan wajah yang mereka bahkan lebih hitam daripada kepala kita ini yang berambut hitam. Lebih asyaddu sawadan minal qar. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat apa itu? Surat Ali Imran sekitar 103, 104, 105. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari di mana wajah-wajah memutih, bersih, sukacita. Jadi apa yang ada dalam hati itu terlihat. Orang sedang bahagia wajahnya kelihatan kan? Orang sedang ketakutan wajah pucatnya kelihatan bukan? Orang sedang berduka kelihatan bukan? Orang sedang bimbang, bingung, plongo, ya kelihatan. Ini ulang bingung. Arep maning Dimas. Ayung bingung bolak-balik. Jadi sebenarnya hati itu tampil dalam wajah. Ketakutan mereka yang tadi mengatakan kami akan sama minimal dengan orang mukmin. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan memperlakukan sama orang-orang yang buruk dengan orang-orang yang beriman? Lihat wajah mereka pun beda. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ketakutan itu kelihatan. Bahwa akibat buruk itu kelihatan. Keadilan Allah berbarengan dengan kasih sayang Allah. Saya ngulang berkali-kali. Allah itu Rahman, Rahim, kasih sayang. Tapi ketika kasih sayang Allah disejajarkan atau disebandingkan dengan keadilan Allah, maka akan ada bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang taat dengan orang yang maksiat. Orang yang berusaha di atas siratal mustaqim dengan yang di atas siratul hawa. Di atas jalan-jalan hawa nafsu. Dengan orang yang mengikuti petunjuknya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke masjid dengan yang tidak pernah bersujud kepada Allah. Maka dikarenakan dalam ayat ini apa? Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu mereka diperintahkan untuk sujud dalam kondisi sehat. Ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum ajmain apa? Allah menyebutkan kenapa sebabnya mereka tidak sujud. Tidak bisa sujud tadi loh. Yang ayat sebelumnya 42. Yauma yuksafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Kenapa mereka tidak bisa sujud? Karena dulu di dunia enggak pernah sujud. Dulu di dunia dia enggak sholat. Maka nanti di akhirat Allah enggak bisa jadikan dia sujud. Al-jaza min jinsil amal. Pahala itu berbanding dengan apa yang kita kerjakan. Inilah dalil kaidah azimah, keagungan kaidah bahwa apa yang kita lakukan itulah yang akan kita rasakan. Pahala itu berbanding. Pahala itu berbanding. Masih ingat dalam surat Al-Quran, surat Al-Ma'arij atau surat yang
kita sebutkan surah Al-Insan yang tadi termasuk dibacakan. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala yakhafuna yawman sharruhu kana mustatira falaqahum syarra dzalikal yawm wa laqahum nabratan wa surura. Orang yang di dunianya takut sama hari kiamat, nang akhirat aman. Orang yang tidak ada takutnya sama Allah di dunia, tidak ada takutnya terhadap kiamat, hari di mana dihisab, dengan tenang-tenang saja dia berbuat maksiat, berbuat keburukan-keburukan, mengikuti hawa nafsu, nggak ada takutnya, di hari nanti dibangkitkan penuh dengan ketakutan. Maka hati-hati, apa yang kita lakukan itulah yang akan dapati. Orang yang takut, Allah akan berikan keamanan. Orang yang tidak takut, nanti ketika dibangkitkan penuh dengan ketakutan. Ini kan sama. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi. Maaf. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Dulu, dia ketika melihat Allah, orang-orang munafik gak bisa sujud. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Dia hanya sholat ketika dilihat orang. Kalau kasusnya orang-orang munafik yang kita sebutkan kemarin ceritanya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Allah mengatakan wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulunya diperintahkan dalam kondisi sehat bisa melakukannya tapi enggak mau. Maka ketika waktunya orang-orang beriman bersujud, dia enggak bisa sujud. Kebiasaannya orang sujud. Kebiasaannya tidak sujud, tidak sholat, maka tidak bisa melakukan itu. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ayat ini menyebutkan itu, kaidah utama yang agung. Al-jaza min jinsil amal. Pahala itu berbanding dengan amalnya. Lihat itu ayatnya banyak itu. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Surat Ar-Rahman. Bukankah pahala kebaikan itu kebaikan yang sama, berbanding gitu loh. Kau berbuat baik, Allah baiki. Wa jazaa'us sayyi'atin sayyi'atun mithluha, surat Asy-Syura. Pahala dari sebuah keburukan adalah keburukan yang setimpal. Sama. Dulu enggak sholat, maka ketika waktunya orang-orang beriman sujud, ada orang yang mager. Masih ingat saya sebutkan seperti seolah-olah ada balok menahan punggung. Murah bisa-bisa. Maka Allah menyebutkan sebabnya apa? Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pernah diperintah untuk sujud dalam kondisi sehat walafiat, tapi enggak mau. Maka dibalas hari di mana itu Allah menampakkan wajah mereka, maka orang-orang yang beriman penuh keagungan keimanan, hati mereka sujud melihat Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka enggak bisa. Ya ibna Adam, anfik, unfik. Orang yang suka infak, suka beri, Allah tambah lebih banyak memberi kepada kita. Sampai ada kalimat mana kosomal min sodaqah, tidak akan berkurang harta itu gara-gara sedekah. Kenapa? Al jaza min jinsil amal. Kau mai, aku mai. Kamu enggak sujud, nanti enggak sujud. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Mari kita lihat apa yang dijelaskan oleh beliau Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat wa qad kanu yud'auna ila sujudi fala wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ayat yang ke-43. Qauluhu ta'ala wa qad kanu yud'auna ila sujud ay fid dunya. Dulu mereka diperintahkan untuk sujud, untuk sholat maksudnya. Wahum salimun mu'afauna asihha, dalam kondisi sehat, selamat, nggak ada aral merlintang,
sanggup menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Tapi ketika datang larangan, tidak melaksanakannya. Dulu nggak sujud di dunianya, maksudnya seperti itu. Nggak sholat. Maka nanti di akhirat nggak bisa mendapatkan kesempatan untuk sujud kepada Allah. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Qala Ibrahim An-Nakhai, berkata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala, ay yad'una bil adhan wal iqamah fayabaunahu. Mereka dulu dipanggil dengan azan, dengan iqamah, tapi mereka enggan. Enggan dari apa? Melaksanakan sholat. Maka mereka enggak sholat, maksudnya seperti ungkapan tadi. Cuma ini bahasa yang berbeda. Panggilan hayya 'alas shalah itu ada akibat ketika kita mendatanginya dengan penuh ketaatan. Dan ada orang-orang yang tidak melakukannya, ya nanti akibatnya ada. Enggak ada yang lepas dari Allah. Enggak ada yang Allah lalai dan Allah lupa. Semua akan terbalaskan dengan sempurna. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Wa qala Sa'id bin Jubair, kanu yasma'una hayya 'alal falah fala yujibun. Dulu mereka mendengarkan panggilan hayya 'alal falah, tapi mereka tidak mentaatinya, tidak menjawabnya. Baik tidak menjawab dalam kondisi sholat itu sendiri maupun jamaah. Bayangin ada yang berpendapat ini loh. Ini pentingnya sholat berjamaah, dalilnya salah satunya ayat ini. Jadi enggak gampangan orang yang kemudian setiap panggilan hayya 'alas shalah buta dan tuli. Buta dari melihat masjid, tuli dari mendengarkan azan, terus kemudian begitu saja lepas, utamanya laki-laki, perempuan di rumah. Apakah kemudian begitu saja lepas? Ada yang berpendapat ayat ini adalah dalil bahwa mereka dulu gak pernah mendatangi jamaatul shalah fil masjid. Ikhwati fiddin, mari kita lihat. Wa qala Ka'ab Ibnul Akhbar, wallahi, sampai mengatakannya dengan kalimat wallahi, ma nuzilat hadhihi al-ayah illa fil ladzina yatakhallafuna 'anil jama'at. Demi Allah, tidaklah turunnya ayat-ayat ini kecuali pada satu orang, satu kaum yang mereka melalaikan jamaah. Mengerikan kalau begitu. Lau ya'lamuna ma fil jamaah la atauha walau habwan, kata Rasulullah SAW. Seandainya tahu keutamaan berjamaah, maka mereka pasti akan mendatangi jamaat itu walaupun dengan merangkak-rangkak. Tapi dasar, kadang karena kebodohan kita, karena tidak punya ilmu, menganggap remeh satu perkara. Maka ada orang yang terbiasa tidak pernah masjid, Jumatan paling-paling. Ada yang bahkan setahun sepisan, Idul Fitri, Idul Adha, yang mereka memang tidak mau sholat, hanya sekedar KTP-nya, na'udzubillah min. Maka lihat ini, kata beliau, Ka'ab Ibnul Akhbar, wallahi ma nuzilat hadhil aylah illa fi alladzina yatakhallafuna 'anil jama'at. Orang-orang yang melalaikan, membelakangi perintah jamaah. Berarti kalau begitu kita harus mengusahakan berjamaah walaupun hujan. Ada kalimat as-salatu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Tapi alhamdulillah kita sekarang sudah punya payung. Kalau masih bisa berjamaah ke masjid dengan kenyamanan kita menggunakan payung, jangan mundur. Kenapa? Lihat ini loh.
Hari di mana orang penuh ketakutan, orang-orang yang beriman, yang suka sujud, yang suka sholat, Allah akan berikan ketenangan, kenyamanan. Wajah-wajah mereka putih, bersih, ceria. Walaqahum sarra dzalikal yaum nadratan wa surura. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Surat Al-Insan tadi. Gara-gara takutnya, maka Allah tampilkan orang-orang itu di hari itu penuh dengan seri bersenang. Dan Allah membalasi atas kesabarannya untuk bisa berangkat terus ke masjid. Mentaati Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dengan lebih susah payah. Maka pahalanya lebih besar lagi. Al-jaza min jinsil amal. Kalau kita semakin susah payah, semakin besar pahala. Harus menggunakan payung, harus menggunakan mobil, biasanya pakai jalan kaki bisa. Yang punya mobil gunakan mobilnya untuk bisa ke masjid. Ini kan semakin mengusahakan, semakin besar pahalanya. Basyiru al-masya'una fi dhulami bin nurit tam. Basyiru al-masya'una fi dhulami ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Kabarkan, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk ke masjid, maghrib, isya, subuh, gelap. Dulu zaman Rasulullah itu enggak ada lampunya. Kayak sekarang pinggir-pinggir jalan padang. Maka kata Rasulullah, sholat di mana kita susah payah, di mana kita susah payah, gelap, itu pahalanya tambah. Bukan hanya pahala sholat, Allah akan memberikan cahaya yang sempurna di hari mahsyar nanti. Padang. Sementara orang-orang yang zalim dengan kezalimannya, zulumatun, menjadikan kegelapan. Ya kan? Al-jaza min jinsil amal. Berbanding. Karena kita susah payah gelap-gelap, Allah padangi. Orang sing bodoh, Allah peteng nangko nangkana. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ada disebutkan wa kana Rabi' bin Khaytham wa Sa'id ibnul Musayyib. Ini dua orang dicontohkan yang dimana ketika mereka mendapatkan diri mereka itu dalam kondisi harusnya mendapatkan rukhsah, sakit. Lihat ini loh, maka tadi saya ngomong hujan walaupun boleh sholat di rumah karena ada haditsnya ala sallu fi rihalikum, sholatlah di tempat masing-masing. Itu memang rukhsah gitu loh. Silahkan, tapi ingat, orang yang berusaha susah payah Allah balasi dengan lebih sempurna. Maka jangan terus gampangan lah, tak sholat di rumah saja walaupun boleh. Jangan gampangan, usahakan dulu. Ada enggak payung? Oh ada payung, berangkat tetap. Ada enggak mobil? Ada mobil yang dolan-dolan tok. Bersyukurlah dengan mobil itu. Datangi majelis ilmu, datangi masjid. Mengusahakan setiap berangkatnya lebih mahal daripada orang yang jalan kaki misalnya. Kenapa? Untuk berangkat ke masjid ada tetesan-tetesan bensin sih, oli yang harus dibayar. Berarti kan berkorbannya lebih besar daripada yang jalan kaki. Jadi sing jalan kaki, bukan saya mau merendahkan yang jalan kaki. Oh saya dengan kaki ini saya mengusahakan walaupun melakukannya kayak gini. Angel-angel. Sama, masing-masing mengusahakan dengan maksimalnya. Saya pernah melihat orang yang seperti itu, melakukannya dengan susah payah. Oh, itu yang seperti itu sama, mungkin bisa jadi lebih besar daripada yang punya mobil. Jadi jangan saya menggambarkan tadi itu berarti sing orang dua mobil melasrah, enggak. Bersyukurlah dengan caranya masing. Maka lihat Sa'id ibnul Musayyib dan tadi saya sebut Ar-Rabi' bin Khaytham, ketika mereka dikatakan sallu law sallaita fi baitika lakanat laka rukhsah. Seandainya kamu sholat di rumahmu itu rukhsah karena kamu sakit gitu loh. Apa jawaban
Rabi bin Khaitham faqala man sami'a hayya 'alas salah falyujib walau habwan. Hendaknya orang yang mendengarkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah untuk mendatangi walaupun dengan terseok-seok. Dan sama seorang Sa'id Ibnul Musayyib, asma'u hayya 'alal falah fala ujib. Aku mendengarkan hayya 'alal falah terus aku enggak menjawab. Wallahi dalam riwayat yang lain Sa'id Ibnul Musayyib ini 40 tahun dikumandangkan azan, tidaklah dia ketinggalan dari jamaah walaupun diberangkatkan dengan menggunakan yang ngangkat gitu loh, ditandu. 40 tahun enggak pernah ketinggalan jamaah. Dalam kondisi Sa'id sakit ditandu. Kenapa? Asma'u hayya 'alal falah fala ujib. Aku mendengarkan hayya 'alal falah, kemudian aku enggak jawab. Maka malu kita sama orang-orang yang sehat ini, yang sekarang ini dengan tanpa rukhsah kemudian enggak pernah ke masjid. Kemudian mengatakan, loh secara fikih ada yang berpendapat itu sunnah muakkadah berjamaah di masjid. Kenapa? Salatul fadhi afdhalu min salatil jamaah bisab'i wa ishrina darajah. Keutamaan salat berjamaah daripada salat sendiri adalah 27 kali derajat. Cuma keutamaan, artinya apa? Secara fikih sah. Sepakat itu. Sepakat secara hukum. Ada pernyataan seperti itu benar. Tapi di manakah iman? Bahwa Rasulullah mengatakan al-jaza min jinsil amal. Semakin kamu susah saya, semakin Allah akan berikan bahasar pahala. Apakah kamu akan meremehkan begitu saja? Lau atauha walau habwan. Maka kata Rasulullah, seandainya tahu keutamaan berjamaah itu, akan datang mereka secara terseok-seok, berangkang-berangkang, hanya untuk ingin mendatangi jamaah. Maka berarti apa? Orang ulama-ulama termasuk yang mengatakan, mungkin ada yang berpendapat bahwa itu secara fikih sah, tapi tetap mereka berjamaah. Secara ilmiah memang hukumnya seperti itu. Di manakah adab kita? Kalaupun secara fikih sah, di manakah hati? Allah yang memuliakan kita loh. Yang semua kepemilikan kita ini adalah karena takdir. Kalau Allah nggak menakdirkan, nggak mungkin kita punya mobil, nggak mungkin kita punya rumah. Karena takdir saja, maka Allah permudah yang berilmu, yang punya kedudukan, yang punya rumah besar. Sementara karena ketika Allah ingin menguji satu kaum yang lain, Allah tahan rezekinya, kepengin lihat sabarnya, kepengin lihat tangisan doanya. Jadi semuanya karena Allah, semuanya baik. Maka kalau orang bersyukur dalam kondisi kaya raya, itu menjadi keutamaan yang tidak pernah akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Tapi kalau ada orang yang sabar di atas ketentuan Allah, maka nanti masuk surganya lebih dulu. Jadi semuanya didahulukan sama Allah. Semuanya punya keutamaan. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ayat ini, nah ini penting lanjutkannya. Ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ayat ke-43 yang Allah menyebutkan tentang wa qad kanu yud'auna ila sujud, maka di sini menunjukkan keutamaan salat dari ibadah-ibadah yang lain. Dari ibadah-ibadah yang lain. Lihat yang kemarin Jumatan Ustadz Yasir sebutkan. Itu beliau mengutip sebuah ayat Al-An'am 162. Qul inna salati. Allah sebutkan yang pertama, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, ada yang mengartikan ibadahku, tapi lebih tepat sebenarnya kurbanku. Salat hablum minallah
Qurban hablum minan. Jadi semua hubungan kita kepada Allah maupun hubungan kita kepada sesama makhluk, kalau bisa lillahi rabbil alamin. Allah sebutkannya apa? Salat kurban. Baru kemudian wa mahyaya, hidupku secara totalitas apapun perbuatannya. Jadi secara umum saja yang disebutkan secara khusus apa? Salat kurban. Salat kurban. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya fasalli li rabbika wanhar. Surat Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Jadi disebutkan selalu salat kurban, salat kurban. Kenapa? Min aqdhami da'aimul Islam. Bahwa salat adalah keagungan, syiar Islam yang paling agung adalah salat. Maka lihat ini, di saat mahsyar pun yang tampak dari ke orang yang beriman apa? Salat, yang itu digambarkan sujud. Lau amartun nas an yasjuda li ahadin la amartun nisa an yasjuda li zaujiha atau kama qala Rasul. Menunjukkan keutamaan sujud pula. Kenapa? Kata Rasulullah, seandainya seseorang diizinkan untuk sujud kepada selain Allah, maka aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suami-suaminya. Seandainya. Lihat ini. Karena sujud hanya untuk Allah semata. Maka ketika mereka melihat Allah, yang mereka terdorong dari hati mereka apa? Sujud. Begitu dibuka tirai, ditunjukkan dirinya Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang-orang yang beriman di mahsyar, maka sujud. Ayatnya kan sebelumnya tadi yang 42 sudah kita bahas. Yauma yuksafu an saqin selalu lupa ini. Yauma yuksafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka dulu mereka itu diperintahkan untuk sujud tapi mereka enggak mampu. Fala yastati'un. Enggak bisa. Kenapa? Dulunya enggak salat. Maka sujud, salat adalah min a'zam. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ada seorang sahabat, salah satu di antara Ahlus Suffah, orang-orang yang tinggal di masjid. Ka'ab bin Rabi' al-Aslami kalau nggak salah. Ketika dia bertemu dengan Rasulullah dan ngobrol di masjid, kemudian dia berkhidmah kepada Rasulullah, ngurusi kepentingan Rasulullah, mengambilkan air untuk wudhunya beliau, maka Rasulullah nawari, salni, mintalah dariku, salni. Lah ya Rasulullah, dia enggak kepengin balasan duniawiyah gitu loh. Enggak, saya enggak minta apa-apa kok. Maksudnya lillahi ta'ala, beri kayak gitu loh. Berkhidmah, menjadi pembantu, ngurusi Rasulullah mau wudhu, diambilkan airnya. Tapi Rasulullah terus mengatakan salni, minta. Apa kata ini? Sahabat ini, ya Rasulullah, murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta menemani kamu nanti di surga. Yang diminta apa? Bukan balasan dunia. Murafaqataka fil jannah. Ya Allah, ya Rasulullah, aku minta, kalaupun aku harus minta, aku minta bisa menjadi temanmu di surga. Beliaunya Rasulullah sudah dijamin kan masuk surga, tapi apa semua sahabat nanti masuk surga? Para sahabat kan enggak yakin, ya kan? Maka ketika diminta, ya Rasulullah, aku kepengin ngancani kok nang surga. Apa jawabannya Rasulullah? Fa'inni alayya bikathratis sujud. Ini lihat, menunjukkan keutamaan sujud, keutamaan salat.
Apa kata Rasulullah atas permintaan sahabat tadi? Jawabannya, maka tolonglah aku agar bisa permintaanmu itu terwujud, banyak-banyaklah sujud. Maksudnya banyak-banyaknya sholat-sholat sunnah, baik qiyamul lail maupun sholat-sholat yang lain di luar yang 5 waktu. Ini dalilnya ini. Ayat ini kenapa? Karena ternyata nanti sujud itu yang akan mendatangkan penghambaan yang tertinggi. Di saat melihat wajah Allah yang elok, di saat kenikmatan yang paling agung di surga nanti adalah melihat Allah, ternyata yang dilakukan orang-orang yang beriman sujud, sholat. Maka untuk itu biasakanlah sujud. Maksudnya seperti itu loh. Orang yang terbiasa sujud nanti dimudahkan jalannya untuk sujud. Apa yang kita kerjakan, itulah yang kita temui. Al-jaza min jinsil amal. Pahala berbanding lurus dengan amal kita. Innaka la tasjudu sajdatan illa rafa'akallah biha darajah. Tidaklah engkau sujud, melainkan dengan sujud itu Allah akan angkat derajat-derajatmu. Itu ada hadits yang lain itu. Gara-gara sujud, gara-gara sholat Allah akan angkat derajatnya. Wa hatat angkah khati'ataka au kama qala. Dan Allah bukan hanya mengangkat derajat gara-gara kita suka sujud, suka sholat. Di luar sholat yang 5 waktu, sholat-sholat yang tetapi juga Allah akan memaafkan, membersihkan dosa-dosa kita. Diangkat derajat, dimaafkan salah-salah dan dosa-dosanya. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Apa kata Allah Subhanahu wa taala lanjutannya? Setelah mengatakan wa qad yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Nanti hari di mana mereka ketemu sama Allah dan mereka tidak bisa sujud, wajah mereka dalam kondisi ketakutan, hina. Mereka akan merasakan akibat kekufuran mereka. Enggak mungkin sama orang yang beriman dengan orang yang kafir. Maka Allah mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzarni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin." Ini Allah membackup Rasulullah sebesar-besar backup. Biarkan aku menghadapi para pendusta-pendusta ini. Allah masang badan langsung. Biarkan aku berhadapan dengan mereka-mereka itu. Marah. Kalau bahasa saya membahasakan dengan kemarahan. Allah marah. Kenapa? Orang-orang Quraisy itu penuh nikmat tapi ngelawan Allah. Penuh dengan kenikmatan tapi mereka tidak bersyukur. Maka Allah mengatakan, sabar wahai Rasul, dzarni, biar aku saja yang menghadapinya. Wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidraj dari perkara yang tidak mereka pernah ketahui. Wa umli lahum, dan akan aku tangguhkan mereka dalam usia, dalam waktu tertentu. Inna kaidi matin, sungguh tipu dayaku sangat kuat. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kurang 10 menit. Ada komentar, pertanyaan? Karena pembahasan ini, apalagi pembahasan istidraj, sesuatu yang besar. Ikhwati fiddin, fadhal min fadlik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran itu ada salah satu surat yang dikhususkan mengenai sujud ya Pak Ustadz. As-Sajadah kalau nggak salah. Yeah. Pada ayat ke-15 juga ada ayat yang As-Sajadah itu. Yeah. Yang ingin saya tanyakan, sejak kapan Allah memerintahkan kita harus sujud? Sejak kapan Allah itu memerintahkan awal mula makhluk ciptaan Allah itu suruh sujud? Yeah. Itu pertama. Hikmah apa dari sujud itu? Sujud yang benar-benar sujud itu yang seperti apa? Sujud yang betul-betul yang diinginkan sama Allah itu sujud yang seperti apa? Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.
Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kalau ditanyakan sejak kapan? Sejak penciptaan. Bahkan Adam itu kan disujudi oleh malaikat. Itu kan perintah sujud juga kepada malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah perintahkan sujud, bukan sujud penghambaan tapi sujud penghormatan. Dan syariat zaman dahulu berbeda dengan syariat zaman sekarang. Dulu boleh Nabi Yusuf sujud kepada bapaknya. Zamannya Nabi Allah Yusuf boleh sujud kepada manusia. Sujud penghormatan. Nah, jadi sujud itu dari awal-awal ibadah yang agung. Maka sujudnya malaikat kepada Adam adalah sujud perintah dari Allah. Malaikat sedang mengibadahi Allah, bukan sedang mengibadahi Adam. Sujudnya adalah karena taat sama Allah. Kalau Allah nggak merintahkan, ya nggak akan sujud. Jadi perintah sujud itu ibadah. Siapa yang merintahkan? Allah. Kalau Allah nggak melarang, silahkan. Maka kata Rasulullah, seandainya boleh orang sujud kepada orang lain, ini zamannya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad. Antara Nabi dan Rasul kan ada perbedaan. Nabi itu orang yang diutus dengan membawa syariat Nabi yang sebelumnya. Kalau Rasul, orang yang diutus dengan membawa syariat yang baru, yang berbeda. Itulah. Zaman Nabi Allah Yusuf, zaman Nabi Allah Adam sujud kepada manusia boleh. Zamannya Nabi Muhammad nggak boleh. Maka setiap nabi ada syariatnya dan setiap nabi ada ibadahnya, ada sholatnya. Inni Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Lihat itu. Nabi Allah Isa mengatakan apa? Memerintahkan aku untuk sholat dan zakat. Sholatnya zaman Nabi Musa, wallahu a'lam kayak apa. Gitu loh. Jadi setiap nabi ada ibadahnya. Dan ibadah yang paling agung adalah sholat. Tapi sholatnya zaman Nabi Allah Musa, zaman Nabi Allah Muhammad, zaman Nabi Allah Idris, zaman Nabi Allah siapapun bisa jadi berbeda-beda. Karena syariatnya berbeda-beda. Tapi ibadahnya kepada Allah zat yang satu tauhid. Apa hikmahnya? Ya tentu hikmahnya secara rohaniyah, di mana kita ini kadang menyombongkan dengan wajah kita, dengan kedudukan kita. Manusia itu kan bisa sombong, lupa. Maka ketika sujud Allah paksa kaki kita sejajar dengan kepala kita. Bahkan kadang ketonjok sama orang lain kan dari belakang, dari depan, tek ketandang. Ini nggak sengaja sih, cuma gambaran ini loh, kakimu loh. Kepalamu loh sejajar dengan kaki orang, pemimpin sekalipun, profesor, doktor, pinter kayak apapun, ketika sujud dipaksa oleh Allah. Hikmahnya di situ. Rendahkanlah dirimu kepada Allah zat yang pantas untuk bersombong. Al-kibriya'u izari, pakaian sombong adalah pakaiannya Allah, karena Allah memang memiliki dengan sepenuh-penuh kepemilikan. Adapun manusia punya ilmu, punya harta, punya kedudukan, semua. Begitu kena setruk hilang kabeh ilmune. Tembekan kena setruk man sedikit. Ya gue kan setruk hilang itu profesor doktor di Yogyakarta, orang IAIN. Saya masih ingat. Profesor doktor kena setruk hilang kabeh ilmune. Esuke sugih gigi. Esuke masih sugih, sore sudah jadi melarat. Kenapa? Kebakaran entek mae. Gak punya rumah itu. Ya kan? Berarti kita kepemilikannya semu sekali. Maka diperintahkan sujud untuk merendahkan dan tidak lupa dengan kakimu sejajar dengan kepalamu yang kamu sombongkan itu. Itu salah satu hikmah. Yang kedua, secara kesehatan subhanallah. Orang ketika sujud itu mengalirkan darah ke otak dengan penuh. Maka orang yang sujud panjang itu kesehatan juga. Itu kalau mau cari duniawiyah, tapi jangan niatkan duniawiyah. Tapi ada manfaatnya.
Orang yang banyak sujud, yang sujudnya dilamakan ketika sholat sunnahnya, itu kesehatan. Dari sisi kesehatan ada, saya pernah membaca. Itu banyak sekali manfaatnya. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Silakan tadi Pak. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, tadi dikatakan orang-orang yang menuhankan selain Allah akan dimasukkan neraka dengan sesembahannya. Iya. Bagaimana dengan orang-orang yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam? Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah jami'an. Maka pertanyaan itu menjadikan jawabannya surat Al-Maidah. Ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Qala subhanak ma qultu lahum illa ma amartani in kuntu qultahu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Nanti Allah akan bertanya kepada Isa untuk membebaskan Isa dari itu. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajari jadikan aku dan ibuku Tuhan sesembahan selain Allah? Kan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, Trinitas. Maka Allah mengatakan, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang menjadikan manusia-manusia itu mensucikan engkau, mendudukan kedudukan yang bukan kedudukanmu dan ibumu sebagai sesembahan selain Allah? Hal subhanak. Setiap sesuatu yang agung, yang besar, Allah awali dengan subhanak. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Itu kejadian Isra Mi'raj besar sekali. Bayangin fisik dan ruhnya dalam kondisi sehat, bukan mimpi. Nek mimpi kita sedoyo mampu. Mau ngomong ke Amerika tadi malam, balik maning-maring jensul seki, bisa itu. Maka Isra Mi'raj itu besar. Allah katakan apa? Subhanalladzi asra. Subhana, maha suci Allah. Sesuatu yang besar. Subhanalladzi khalaqal azwaj kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang memasangkan masing-masing makhluk dengan pasangannya yang sesuai. Manusia dengan manusia, singa dengan singa, kucing karo kucing, cacing karo cacing, sehingga merasakan nikmat. Coba bayangin istri-istri kita tuh singa. Ya apa kowe mangan, arep mangan malah dipangan, ya kan? Maka Allah awali dengan apa? Subhanalladzi khalaqal azwaj, maha suci Allah. Maka Nabi Allah Isa menjawab, subhanak. Ini tuduhan ini fitnah. Aku enggak pernah mengajari kecuali apa yang kau perintahkan. Kalau aku ngomong, kamu mesti tahu. Karena kamu tahu isi hatiku, aku enggak tahu isi hatimu. Artinya apa? Nabi Allah Isa mengatakan itu untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab. Dari tanggung jawab. Maka ada istilah tauhid. Apa itu tauhid? Istilah sesembahan selain Allah disebut tauhid. Apa itu tauhid? Orang yang rela diibadahi. Itu namanya tauhid. Ada orang, ini saya salah. Terus saya diikuti dan saya ridho. Bagus kon. Ayo, harunyong, melu. Engkau kiai inilah Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka orang-orang Nasrani, itu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, arbaban, sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka tahu Allah halalkan, mereka mengatakan haram. Allah haramkan, mereka mengatakan halal. Dan mereka faham, tahu betul ini salah, tapi senang diikuti. Itulah yang akan bareng-bareng belum, karena mereka mensejajarkan diri dengan Allah, gawe syariat. Isa terbebas. Kenapa? Penyimpangan itu terjadi setelah Isa diangkat oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi jangan dianggap kepada Isa, itu anggapan mereka. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak pernah mensalib, tidak pernah membunuh, dan mereka tidak dalam kondisi yakin, syak sendiri mereka siapa sebenarnya yang disalib itu. Sementara Nabi Allah Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Kami angkat kamu dan kami sucikan kamu, dan orang yang ngejar kamu kami serupakan dengan wajahmu. Jadi yang disembah pengikutnya yang ngejar. Subhanallah, wajahnya bisa berubah, bisa persis kayak Nabi Isa. Hingga orang menangkap, ditangkap, aku duduk, tetap diangkat. Loh, suaranya beda tapi wajahnya sama. Akhirnya bingung lah, pati ini bewis. Tidak dalam kondisi yakin itu mereka membunuh, mensalib Isa. Jadi apa yang disebutkan Al-Quran itu menunjukkan Nabi Allah Isa tidak bertanggung jawab. Itu yang menurut keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi Isa terbebas dari semua itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Cukup mungkin karena sudah terdengar sirine atau tanda telah masuk waktu. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ketemu yang akan datang dalam ayat yang ke-44 dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.